Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, hari ini Jumat 17 April 2020, 23 Sya'ban 1441 Hijriah. Kita masih dalam suasana locked up, bukan lockdown, locked up, terpenjara di rumah masing-masing atas keadaan yang begini memprihatinkan. Saudaraku rahimakumullah, hari ini tema kita adalah mengenai karakter bangsa Rum. Karakter bangsa Rum, bangsa Romawi yang qadarullah pada era modern sekarang ini juga sedang mendominasi dunia. Dulu ada Romawi klasik, Romawi masa lalu, sekarang ada Romawi modern, tapi hakikatnya karakternya sama. Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat ke-7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka bangsa Rum itu hanya mengetahui, memahami, mengerti perkara-perkara yang zahir, yang material dari kehidupan dunia ini, sementara mengenai akhirat mereka lalai. Dan memang demikianlah bangsa yang Allah takdirkan memimpin dunia hari ini semenjak berlakunya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran kepemimpinan dunia pada tahun 1924 Masehi, 1342 Hijrah, hampir 100 tahun yang lalu. Allah cabut hak kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam yang padahal sudah memimpin dunia ini dalam tempo yang sangat panjang, sangat lama, 1342 tahun semenjak hijrahnya Nabi SAW dan para sahabat ke Madinah. Maka Allah Ta'ala mengizinkan umat ini dengan ajaran Islam, dinul haq, dinullah, agama yang benar, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menata kehidupan dunia. Tapi kemudian pada tahun 1342 Hijriah, Allah takdirkan berlakunya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Allah cabut hak kepemimpinan kita, umat Islam atas dunia ini, dan Allah serahkan ke pihak lain, dan itu sepenuhnya hak Allah. Allah berhak memberikan kekuasaan pada siapa yang dia kehendaki, Allah cabut dari siapa yang Allah kehendaki. Itu hak Allah. Ya, kita sebagai hamba harus menerima itu sebagai takdir. Ya, jadi Allah izinkan ya, kaum Yahudi Nasrani memimpin dunia, sementara kaum muslimin ya Allah izinkan berada dalam posisi kalah seperti sekarang. Namun yang paling penting sudah barang tentu adalah setelah menerima realita kekalahan ini, namun mental kita tidak boleh menjadi mental yang kalah, mental yang babak belur. Secara realitanya kita sebagai umat babak belur sekarang, tetapi mental kita tidak boleh babak belur. Kita harus tetap memiliki mentalitas yang optimistik, yang istiqamah, yang sabar, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa hina dan janganlah kamu bersedih hati, sedangkan kalian adalah orang-orang yang tertinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Dalam ayat yang lain lagi Allah menggambarkan bahwasanya seandainya kalian merasakan luka, derita, kekalahan, sesungguhnya mereka pun, kaum kafir, merasakan luka, derita, kekalahan sebagaimana yang kalian rasakan. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Akan tetapi kalian mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Kita mengharapkan ridha Allah, kita mengharapkan rahmat Allah, sedangkan mereka sebatas dunia yang mereka harapkan. Karenanya saudaraku rahimakumullah, sekalipun Allah sedang mentakdirkan kita dalam kondisi kalah seperti sekarang, apalagi kemudian kita dipaksakan untuk masuk dalam perangkap permainan ya, COVID-19 ini, ya, di mana kemudian dengan alasan virus ini, berbagai tatanan kehidupan kita mengalami proses pengacak-acakan. Ya, beribadah kita menjadi tidak sebagaimana mestinya. Kita bisa ke masjid berjamaah,
Kalaupun ada yang ke masjid berjamaah, ada so-called soft distancing, sesuatu hal yang nggak pernah dicontohkan Nabi. Kemudian sholat Jumat juga harus di rumah, ya, atau barangkali tidak sholat Jumat. Jadi ini semua adalah keadaan yang terjadi karena Allah izinkan ya kaum kafir Yahudi Nasrani memimpin dunia. Ya, Allah ingin menguji kita, istiqomahnya kita, kesabaran kita. Nah, saudaraku rahimakumullah, faham yang mereka miliki adalah faham materialisme dan sekularisme. Materialisme adalah faham yang menganggap bahwasanya segala sesuatu hal yang kebendaan jauh lebih penting daripada yang lain-lainnya. Bahkan dia menjadi tolok ukur satu-satunya tentang kemuliaan, tentang kesuksesan, tentang keberhasilan. Begitu juga dengan sekularisme. Sekularisme adalah faham dunia oriented. Sehingga tolok ukur keduniaan itulah yang menentukan mulia tidaknya seseorang, aman tidaknya seseorang, selamat tidaknya seseorang. Padahal dalam kacamata Al-Quranul Karim, kita orang-orang beriman ini punya cara pandang yang jauh berbeda. Allah gambarkan dalam surat Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan sesungguhnya hanya di hari berbangkit kelak nantilah disempurnakannya ganjaran-ganjaran bagi kalian, balasan-balasan bagi kalian. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, sungguh dia telah meraih keberhasilan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan permainan atau perhiasan yang memperdayakan, yang menipu. Jadi saudaraku rahimakumullah, di sini ada underline, ada garis bawah bahwasanya tolok ukur keberhasilan bagi seorang mukmin adalah dirinya dijauhkan dari api neraka Allah Ta'ala dan dimasukkan ke dalam jannahnya. Karenanya bagi kita orang beriman tidak ada hal yang lebih mengkhawatirkan daripada diharuskannya seorang manusia merasakan azab Allah Ta'ala. Itu yang paling mengkhawatirkan bagi kita. Karenanya ada doa panjang diajarkan Nabi SAW, yang diantara bahagian penting dari doa itu berbunyi, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Jadi kita orang beriman ini, ya, kalau harus mengalami musibah berkenaan dengan harta, kita wajib sabar dan kita sanggup sabar. Kalau kita mengalami ujian, musibah berkenaan dengan kesehatan, kita wajib sabar dan kita sanggup sabar. Tapi musibah berkenaan dengan din, di mana kita mengalami pengebirian untuk menegakkan din kita, agama kita, syiar-syiar kita, di sini kita sesungguhnya tidak bisa merasa tenang dan tentram. Karena apa? Karena hakikatnya itulah musibah yang besar. Maka saudaraku rahimakumullah, sekali lagi kami ingatkan bahwa sebenarnya fakta bahwa sekarang kita ini dilarang ke masjid, ini fakta yang kita harus ada perasaan tidak ridho dengannya. Kenapa? Karena pada hakikatnya sejarah tidak pernah menunjukkan adanya pelarangan ke masjid. Di zaman dahulu terjadi ta'un, kita dengar kabar-kabar dari catatan sejarah bahwa masjid-masjid menjadi sepi. Tapi sepinya masjid karena apa? Ya karena umat sedang sakit, bahkan berwafat, ya, wafat mereka pada wafat dalam jumlah yang besar sekali. Tapi tidak pernah ada larangan sekalipun untuk datang ke masjid, ya. Karena apa? Karena memang masjid itu harus tetap tegak, ya, yang namanya ibadatullahi wahdah. Saudaraku rahimakumullah, adapun logika materialisme dan sekularisme hari ini sedemikian rupa berlindung di balik sains, berlindung di balik ilmu, ya, telah merubah tatanan kehidupan kita. Suatu hal yang amat sangat menyedihkan, ya. Kita umat Islam sudah lama diacak-acak dalam tatanan kehidupan menegakkan hukum. Tidak boleh menegakkan hukum Allah, hukum Islam. Di bidang politik pun demikian, harus menegakkan politik versi mereka, ya, versi Yahudi dan Nasara. Bidang ekonomi pun demikian, harus mengandung, ya, riba. Ya. Di bidang sosial pun demikian, di bidang macam-macam, ya.
Sekarang di bidang ibadah pun kita ingin diacak-acak. Karenanya saudaraku rahimakumullah, apa yang kita alami sekarang ini adalah sebuah interval ya dalam kehidupan sebagai umat. Dan kita harus yakin bahwa kalau sekarang kita berada dalam kondisi kalah, bukan berarti kita akan terus dalam kondisi kalah. Karena Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa babak di mana kita hidup sekarang ini, babak keempat, babak mulkan jabriyah, babak para penguasa yang memaksakan kehendak ini, bukanlah babak terakhir perjalanan sejarah umat Islam. Nabi SAW bersabda, "Thumma takunu mulkan jabriyatan, fatakunu masya'allahu an takuna, thumma yarfa'uha idha sya'a ayyarfa'aha." Kemudian datang babak keempat, babak kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak. Dan ketika Allah berkehendak, babak keempat ini berlalulah babak keempat ini. Untuk kemudian datanglah babak kelima, dan itu sekaligus babak terakhir. Apa kata Nabi? "Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Kemudian akan tegak kembali kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian. Jadi saudaraku rahimakumullah, cepat atau lambat, sesungguhnya babak kelima itu akan datang. Nah, tugas kita sebagai mukmin hari ini adalah mengokohkan diri untuk tetap bersikap barok kepada pemaksaan-pemaksaan dari kaum kufar ini. Ya, jangan sampai kita ikut-ikutan menganggap sudahlah untuk selanjutnya kita nggak perlu berjabatan tangan ketika berjumpa. Sudahlah untuk selanjutnya kita tidak perlu lagi bersemangat sholat ke masjid. Sudahlah untuk selanjutnya kita nggak perlu lagi bersilaturahim dengan saudara-saudara kita. Ya, sudahlah untuk selanjutnya lebih baik kita terus-menerus di dalam rumah saja. Ya, tidak perlu kita meninggalkan rumah kita. Padahal sesungguhnya ini keadaan yang sifatnya abnormal. Ini bukan keadaan yang normal. Keadaan yang normal adalah ya kullun ya'malu ala syakilatih, masing-masing beraktivitas sesuai dengan kondisinya masing-masing. Tapi sekarang ini ada penyeragaman. Ya, karena pada akhirnya memang tatanan yang dikembangkan oleh al-Yahud dan Nasara ini ingin mengarahkan semua manusia masuk ke dalam kotak yang sama, sebagaimana gambarnya itu, kotak piramida tunggal, ya, yang berujung kepada segitiga, gambar mata tunggal di dalamnya, yang berarti memang ini tatanan seolah ingin menggelar karpet merah penyambutan, ya, the one-eyed creature, makhluk bermata sebelah, yang tidak lain bagi kita umat Islam adalah Ad-Dajjal. Ya. Karenanya sekali lagi kami mengutip ucapannya Ahmad Thompson, penulis Muslim berkebangsaan Inggris, yang menulis buku dengan judul Dajjal the Antichrist. Buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul yang berbunyi Sistem Dajjal. Dan buku ini di dalamnya membongkar ya, aspek demi aspek kehidupan dunia modern hari ini, yang kalau kita perhatikan baik-baik, ternyata semua aspek kehidupan tanpa kecuali ingin dibangun atas fondasi kekufuran. Kekufuran apa? Kekufuran Dajjal. Ya, sehingga Dajjal yang akan menjadi diagungkan, dianggap sebagai the savior, sang penyelamat, sang juru selamat, Al-Masih, the Messiah. Ya. Saudaraku rahimakumullah, Dajjal belum datang, tetapi sistem ini sudah bertingkah laku seperti Dajjal. Dia merasa dia yang sangat kuat, the all-knowing, yang sangat tahu segala sesuatu, the all-seeing, yang sangat bisa memantau segala sesuatu, ya kan? Dan dia yang merasa paling berkuasa. Karenanya dia yang menetapkan semua aturan-aturan. Siapa yang mau ikut aturannya akan dimudahkan hidupnya di dunia. Siapa yang tidak mau mengikuti aturannya akan dipersulit, diberikan sejenis neraka bagi mereka. Saudaraku rahimakumullah, marilah kita kokohkan rasa cinta kita kepada Allah sebelum yang lain-lainnya, rasa patuh kita kepada Allah sebelum kepada yang lain-lainnya, dan rasa takut kita kepada Allah sebelum kepada yang selainnya. Demikian, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.